Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, untuk menambah keberkahan kita, pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan juga kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang berhubungan dengan 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Pasti kita semuanya ingin diselamatkan dari segala mara bahaya apapun. Dan ada 3 perkara menurut sebuah hadis yang bisa menyelamatkan kita. Apa saja sih 3 perkara tersebut? Mari kita bahas. Dalam sebuah hadis dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu munjiyatun. Fakhasyatullahu ta'ala bisirri wal ala wal alaniyah wal qasdu bil faqri wal ghina wal adlu bil ridha wal ghadab. Yang artinya 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Lamun cek Sunda nama, 3 perkara anu matak nyalametkeun. Yang pertama, ngarasa sieun ku Allah dina kaayaan sorangan jeung loba batur. Kalau menurut bahasa Indonesianya, merasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun banyak orang. Nah, yang kedua, sineger tengah dina pakir jeung beunghar. Jadi pertengahan, kalau menurut bahasa Indonesianya, pertengahan dalam pakir dan kaya. Dan yang ketiga, adil dina ridho jeung nafsu atau ambek. Kalau menurut bahasa Indonesianya, adil dalam ridho dan nafsu atau amarah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, merasa takut pada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun banyak orang. Tapi kebanyakan kita itu merasa takut kepada Allah itu ketika banyak orang saja. Tapi ketika kita sendiri, kita tidak takut kepada Allah untuk melakukan dosa. Nah, itu yang kebanyakan kita lakukan. Baik yang di depan juga ini, yang bicara ini, sama juga seperti itu. Kadang-kadang ketika banyak orang takut melakukan dosa, tapi ketika sendiri kadang-kadang tidak merasa takut untuk melakukan dosa karena tidak ada yang melihat.
Padahal kita tidak merasa bahwa ada Allah yang selalu memperhatikan kita, yang selalu melihat kita dimanapun kita berada, kapanpun Allah pasti akan melihat kita. Ingat sahabat kesemuanya, Allah akan selalu memperhatikan kita. Dan ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Jadi, jika kita ingin diselamatkan oleh Allah SWT, ada 3 perkara ini yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus bisa merasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Kita akan melakukan dosa, ingat Allah yang memperhatikan kita. Jangan sampai kita takut melakukan dosa itu ketika banyak orang, tapi ketika kita sendiri, kita tidak takut melakukan dosa, kita tidak takut kepada Allah SWT. Jangan sampai seperti itu. Kita itu harus tetap takut kepada Allah, baik keadaan sendiri maupun keadaan banyak orang. Takut akan azabnya Allah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kemungkaran. Ingat, segala sesuatu pasti ada balasannya. Maka kita harus takut kepada Allah, baik keadaan sendiri maupun keadaan banyak orang. Yang kedua, pertengahan. Yaitu pertengahan, gak berat sebelah. Dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Jadi ketika dia fakir, dia tidak mengeluh kepada Allah, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah SWT. Dan ketika dia kaya, dia juga tidak merasa sombong. Dia tidak merasa ini hasilku, kekayaan ini adalah hasil jerih payahku, hasil jerih payahku. Tidak seperti itu. Jadi dia ketika fakir dia tetap ingat kepada Allah, dan ketika dia kaya pun dia tetap ingat kepada Allah bahwa kekayaan ini adalah milik Allah. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil kekayaan tersebut jika Allah mau. Jadi dia tidak merasa memiliki harta tersebut. Karena harta adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga dan pergunakan dengan sebaik mungkin di jalan yang benar. Jadi pertengahan. Ketika dia miskin, ya dia ibadah, tetap ibadah kepada Allah, tetap bersyukur, tidak lupa kepada Allah. Dan ketika dia kaya pun, dia tetap ibadah kepada Allah, tetap mempergunakan hartanya sebaik mungkin kepada Allah. Kekayaannya tidak membuat dia sombong dan lupa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, adil dalam ridho dan nafsu atau amarah. Sahabat kesemuanya, memang kita sudah ketahui bahwa amarah itu tidak baik. Dan sebuah hadis juga, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Tapi ingat sahabat kesemuanya, memang betul marah itu tidak baik, tapi ada marah yang diperbolehkan. Ketika ada orang yang menghina Allah, ketika ada orang yang mencela Allah, ketika ada orang yang menyerang agama kita, agama Islam, maka kita boleh marah, maka kita boleh memarahi orang tersebut, maka kita boleh memerangi orang tersebut. Kita berhak marah ketika ada orang yang menghina Allah, ketika ada orang yang menghina agama kita, agama Islam, kita berhak untuk marah. Itu boleh, diperbolehkan. Jadi kita ada waktunya kita itu ridho dalam oleh atas ketentuan Allah, ridho akan apa saja yang Allah berikan kepada kita, dan ada waktunya kita marah dalam keadaan tertentu pada saat yang tepat, di waktu yang tepat dan dibenarkan oleh Allah SWT. Jangan seenaknya, kadang-kadang kita itu kebanyakan marah. Ada kita diinjak orang kakinya, marah. Ada yang menghina kita, kita marah. Ada yang menjelek-jelekan kita, kita marah. Ingat, itu ujian dari Allah, kita harus sabar. Ketika ada orang yang menjelekkan kita, kita harus bersyukur. Berarti Allah sedang mengurangi dosa kita melalui orang tersebut yang menjelek-jelekan kita.
Jadi jangan sampai kita tuh gampang marah, gampang kepancing emosinya. Kita itu harus adil dalam ridho dan amarah. Ada waktunya kita ridho atas ketentuan Allah, ada waktunya kita itu menggunakan emosi amarah nafsu kita dalam hal yang benar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi pada kesimpulannya ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Yang pertama, merasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun banyak orang. Yang kedua, pertengahan, yaitu tengah-tengah dalam tidak merasa sombong, tidak merasa rendah hati, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Yang ketiga itu adil dalam ridho dan amarah atau nafsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.